Dulu waktu gue pindah sekolah ke salah satu SMA yang ada di Jakarta, gue ditakdirkan bertemu sama seorang perempuan. Jadi gini, di hari pertama gue masuk ke sekolah baru, guru gue meminta gue untuk memperkenalkan diri. Jadi gue perkenalkan lah, halo semuanya, kenalin nama gue Arda. Gue baru pindah ke Jakarta beberapa hari lalu. Mohon bantuannya ya teman-teman. Terus guru gue bilang, oke, apa ada yang mau bertanya? Dan tiba-tiba salah satu perempuan mengangkat tangannya dan bertanya, kalau nomor handphone lo berapa? Di situ semua murid di kelas langsung menyoroti perempuan itu. Gue ngejawab lah karena itu kan privacy. Kata guru gue, ah dasar kamu ini. Udah Arda, silakan duduk di sebelah dia. Dan ternyata gue malah sebangku sama perempuan yang meminta nomor gue tadi. Dalam hati gue, wah ini seriusan gak ada bangku kosong yang lain. Baru aja gue duduk, langsung ditanyain tuh sama perempuan, rumah lo di mana? Udah ada pacar belum? Gue boleh minta nomor HP lo nggak? Gue terdiam dan gak bisa berkutik. Buset, ini perempuan nanyanya nggak bisa satu-satu apa? Ya emang sih dia itu cantik dan imut, tapi sifatnya ini yang terlalu cegil buat gue jadi risih. Gue nggak hiraukan dia sampai dia ngomong, ih sombong banget sih dah. Dan gue cuma fokus pada guru yang menjelaskan mata pelajaran tersebut. Hingga sekolah selesai pun itu cewek terus-terusan ngikutin gue. Gue langsung ngomong, lo bisa stop nggak ngikutin gue? Kata dia, nggak bisa. Gue nggak bisa stop. Masalahnya gue ini mau ke toilet. Lo mau ikut ke toilet cowok? Terus kata dia, kalau Arda minta ditemenin, Kayla mau kok nemenin, sambil menunjukkan muka imutnya. Dalam hati gue, anjir ini perempuan gak ada takut-takutnya apa? Itu mukanya imut banget lagi. Dah lah, lo mending pulang. Di dalam toilet gue ngomong, akhirnya bisa lepas juga tuh dari perempuan. Siapa tadi namanya? Oh iya, Kayla. Ada aja dah perempuan yang begitu. Nah, gue berencana untuk nggak pulang dulu. Gue mau ke perpustakaan sebentar. Soalnya ada buku yang gue cari. Saat gue mencari buku di setiap rak, tiba-tiba di depan rak buku ada si perempuan itu lagi. Kata dia, halo Arda, kita ketemu lagi. Anjir, gue nggak tahan lagi dengan nadanya yang begitu membuat gue geli. Terus kata gue, lo lagi? Lo ngikutin gue ya? Enggak kok, Kayla nggak ngikutin Arda. Mungkin kita ditakdirkan buat berjodoh kali ya. Dalam hati gue, ini cewek parah banget sih. Ya emang cantik, tapi otaknya rada-rada. Saat di perpustakaan gue cari tempat duduk buat baca buku yang gue pilih. Tiba-tiba si Kayla ada di sebelah gue. Kata dia, Arda sana-sana dong. Kayla mau duduk di sebelah Arda. Karena gue nggak mau berdebat, apalagi kan ini ada di perpustakaan. Gue langsung aja lah geser supaya dia bisa duduk. Terus dia senyum ke gue. Makasih Arda, mana mukanya itu dekat banget lagi sama gue. Dalam hati gue, bejir ini cewek kenapa dah? Tapi kalau dilihat-lihat Kayla cantik sih. Terus kata Kayla, Arda kok ngelamun mikirin Kayla ya? Gue refleks langsung ngomong, apaan sih? Lu mending diam. Ini kita lagi di perpustakaan. Ih, kita ada hubungan apa Arda? Kayla berusaha menggoda gue malas banget ngeladenin dia, sumpah. Karena gue nggak mood dan sekarang juga udah sore, jadi rencananya gue bawa pulang aja ini buku. Ntar besok dibalikin. Gue langsung beranjak pergilah meninggalkan Kayla. Terus kata Kayla, is kok Kayla ditinggal dah? Tangan gue ditarik-tarik waktu itu. Lepasin kata gue mau pulang. Terus kata Kayla, gue ikut dong pulang. Soalnya Kayla nggak ada yang jemput. Dia meminta sambil menunjukkan muka imutnya. Yang awalnya gue tolak, gue bilang, lo pulang sendiri aja. Ih tega banget Arda, ini udah mau malam. Nanti kalau gue dia apa-apain gimana? Setelah gue pikir, iya juga sih, takutnya dia kenapa-napa. Tapi kenapa gue jadi khawatir gini ya? Jadi gue bilang aja lah, ya udah ayo gue anterin. Yes, makasih Arda, sering-sering ya. Dalam hati gue, semoga gue nggak dipertemukan lagi sama dia. Tiba-tiba HP gue bunyi, ada yang nelpon. Gue jawab lah, halo, ini siapa ya? Halo Arda, ini Kayla. Arda malam-malam gini lagi ngapain? Lagi mikirin Kayla ya? Langsung gue matiin tuh telepon. Serius, gue kaget banget. Lah dia dapat nomor gue dari mana ya? Tiba-tiba gue ditelepon lagi. Terus gue jawab lah, lo dapat nomor gue dari mana? Ada deh, mau tahu aja. Arda besok bisa nggak jemput Kayla sekolah? Kayla besok nggak ada yang anter. Enggak, gue nggak ada waktu buat jemput lo. Ih Arda tega banget lihat Kayla jalan kaki dari rumah ke sekolah. Dalam hati gue, ini cewek ada aja caranya buat gue murah hati. Gue tanya lah, emang rumah lo di mana? Hah? Serius Arda mau jemput Kayla sekolah? Bentar, Kayla Sherlock ya. Arda lagi ngapain? Udah makan belum? Kalau belum, keluar yuk makan bareng. Gue langsung matiin dah tuh telepon. Cegil banget tuh orang. Tapi kenapa gue mau aja sih besok jemput dia sekolah? Oh mungkin karena gue cuma kesian sih. Keesokannya gue sarapan lah dan bersiap untuk sekolah. Gue langsung menuju sekolah dan memakikan mobil gue. Tiba-tiba HP gue bunyi. Arda jemput Kayla jam berapa? Kayla udah nungguin dari tadi. Gue langsung menepuk jidat gue. Astaga, gue lupa kalau udah janji jemput Kayla. Gue bergegas lah keluar sekolah dan langsung menjemput Kayla. Sampainya di rumah Kayla, sorry banget Kai, gue tadi kelupaan kalau janji jemput lo. Tiba-tiba gue disodorin minum sama Kayla. Nih minum dulu. Makasih ya udah mau balik jemput gue lagi. Baru itu gue lihat Kayla nggak secegil biasanya. Dia bersifat lembut ke gue waktu itu. Oh makasih ya minumnya. Ayo kita berangkat. Ntar telat lagi. Di dalam perjalanan Kayla terus menanyakan pertanyaan yang aneh-aneh. Gue ditanya, Arda kalau pulang sekolah langsung tidur atau mandi dulu? Terus Arda lebih suka Kayla atau buah anggur? Ditanya macem-macem lah. Dan gue sama sekali nggak ngejawab pertanyaan dia. Akhirnya kita sampai juga nih. Di koridor sekolah gue diliatin sama orang-orang. Mungkin karena gue sama Kayla kali ya. Kayla emang primadona di SMA gue sih. Banyak yang ngejar-ngejar Kayla. Tapi kenapa si Kaylanya malah genit ke gue ya? Padahal gue nggak kaya. Tapi emang sih gue ganteng dan pintar. Di kepedean gitu ya gue. Nah waktu di sekolah gue masih aja tuh disinisin sama orang-orang. Jadi gue menjauh lah dari Kayla. Tapi Kaylanya malah, Loda kemana? Jangan tinggalin gue. Tangan gue malah digandeng sama Kayla supaya gue nggak pergi dari dia. Gue bilang lah ke dia, Kay lepasin, dilatin anak-anak ini. Lihat tuh muka-muka cowok yang suka sama lo. Pada natap gue sinis gitu. Udah, Arda jangan takut. Di sini ada Kayla. Kalau mereka macem-macem sama Arda, pasti Kayla langsung marahin. Masalahnya bukan itu Kay. Gue malas aja ini diliatin sama orang-orang. Udah lepasin. Gue cabut duluan ke kelas. Jadi dari situ
gue tinggalin Kayla lah sendirian. Daripada gue di sini sama anak-anak sekolah, mendingan gue kabur aja. Waktu di kelas gue ngos-ngosan kecapean. Wah, capek juga ya lari ke kelas. Ini semua gara-gara Kayla. Lagian kenapa gue juga mau sih jemput itu anak? Tiba-tiba Kayla masuk ke kelas. Arda, kok ninggalin Kayla sih? Kayla capek kan jadinya lari-lari. Dalam hati gue, lu kira cuma lu doang yang capek? Ini gue juga capek lari, sama capek juga ngadepin lo. Ucap gue dalam hati. Kalau sampai gue ucapin langsung mungkin sia-sia juga. Dia nggak mungkin sih ngejauh dari gue. Gimana enggak? Ini cegil banget orangnya. Terus kata Kayla, Arda nanti istirahat kita makan bareng yuk. Kayla pengen makan bakso yang di kantin. Gue jawab lah, enggak, soalnya gue bawa bekal. Tadi dibuatin sama, belum gue selesai jawab malah disela sama Kayla. Arda dibuatin bekal sama siapa? Sama cewek ya? Wah, berani-beraninya tuh orang. Gue langsung jawab lah, iya cewek, kenapa emang? Kayla juga mau dong cobain masakannya ibu mertua. Terus kata gue, enak aja, ini aja cuma sedikit. Terus mukanya Kayla terlihat kecewa dan sedih waktu itu. Tapi kenapa lagi-lagi gue malah kasihan sama dia? Jadi langsung aja gue kasihkan lah bekal gue. Nih, makan aja. Tapi Kayla malah tetap nunjukin muka sedihnya. Terus ngomong, suapin Kayla dong. Ini dalam hati gue, kenapa tiba-tiba Kayla jadi imut gini waktu diminta disuapin. Tapi gue langsung bilang, ogah kan. Terus keluarlah gue dari kelas buat ke toilet. Sumpah tiba-tiba gue jadi salting gitu. Ini pipi merah banget lagi. Apa karena efek dari salting brutal itu ya? Waktu gue keluar dari toilet, tiba-tiba ada Kayla ngagetin gue. Ini anak di mana-mana dah. Lu maunya apa sih Kayla? Sehari aja nggak ganggu gue bisa nggak? Terus dijawab tuh sama Kayla. Kayla maunya Arda sama-sama Kayla terus. Di apaan sama-sama? Kayak orang pacaran aja. Ya kalau Arda mau pacaran sama Kayla sih boleh aja. Langsung dah tuh kepalanya gue toel. Mimpi gue bilang. Masih bocil juga udah pacar-pacaran. Ih, Kayla udah SMA kelas 3 kali, udah dewasa, udah punya KTP. Langsung aja dah gue tinggalin si Kayla. Karena gue tahu bakal nggak ada habisnya ngomong sama dia. Tapi masih aja tuh diikutin sama Kayla. Pakai segala digandeng tangan gue. Arda mau kemana? Kayla ikut ya. Gue mau masuk ke kelas Kayla. Iya Kayla ikut ya. Iya terserah lu lah. Ini jangan pakai dipegang-pegang tangan gue bisa nggak? Saat gue ninggalin Kayla, tiba-tiba ada cowok yang ngampiri Kayla. Gue denger sih cowok itu ngajakin Kayla ke perpus. Terus gue pikir, ah bodo amat lah, gue bisa bebas kan dari dia. Nah waktu di kelas guru sudah ada, tapi Kayla masih aja belum masuk ke kelas. Ini kenapa gue yang khawatir ya? Tiba-tiba guru gue langsung nanya, itu si Kayla kemana? Kok ada tasnya tapi nggak ada orangnya? Karena nggak ada yang tahu, jadi guru gue nanyain gue lah, Arda kamu tahu Kayla kemana? Gue bilang lah, kurang tahu pak, saya izin cari Kayla boleh pak? Oke silakan kamu cari Kayla, awas aja dia ternyata bolos. Itu gue langsung aja mencari Kayla. Tempat pertama yang gue cari adalah di perpustakaan, karena sebelum gue ninggalin dia mau ke perpustakaan. Nah di perpustakaan gue nyari-nyari Kayla. Gue udah keliling di dalam perpus masih aja nggak nemuin dia. Gue khawatir banget sama Kayla waktu itu. Dan tiba-tiba Kayla di belakang gue. Gue kaget atas kehadirannya Kayla. Gimana bisa dia tiba-tiba di belakang gue? Terus kata Kayla, gue tidur di kolong meja tadi. Makanya Arda nggak nemuin Kayla. By the way, kok Arda nyariin Kayla? Udah kangen ya? Padahal kan baru aja tadi udah ketemu. Langsunglah gue toel tuh jidatnya si Kayla. Bukan gue yang nyariin lu Kayla, tapi Pak Guru yang nyariin lu. Guru marah sama lu kalau sampai bener lu bolos. Jadi gimana? Lu mau alasan apa? Terus kata Kayla, oh alah, itu mah gampang. Bilang aja gue sakit terus ke UKS. Wah bener-bener lu ya Kai, pinter amat bohongnya. Iya dong Kayla gitu, orang tercantik di SMA ini. Waktu itu gue bener-bener mau muntah denger Kayla ngomong gitu. Tapi aslinya dalam hati gue, emang sih Kayla cantik. Bentar-bentar, gue tadi ngomong apa? Cantik? Kenapa nih dengan gue? Jadi gue dan Kayla langsung aja masuk ke kelas. Terus kata guru gue dengan nada marahnya, Kayla, kamu dari mana aja? Kayla waktu itu nggak ngejawab sama sekali. Malahan dia nyubit gue untuk supaya gue yang ngomong ke guru. Gini pak, ternyata tadi Kayla nggak bolos. Saya berhasil menemukan Kayla di UKS sambil berbaring lemes pak. Ternyata Kayla sakit. Oh alah Kayla, ternyata kamu sakit. Gimana sekarang keadaan kamu? Kalau memang masih sakit ke UKS aja lagi. Nggak 1-2 Kayla langsung berlari ke UKS lagi, ninggalin gue. Guru gue langsung bingung. Loh kok orang sakit bisa lari gitu? Langsung berlari ke UKS lagi ninggalin gue. Wah sumpah ya, itu si Kayla ada aja idenya. Nah pulang sekolah kan sudah tiba. Gue langsunglah ke tempat parkiran. Tapi sebelum itu gue ingat kalau Kayla ada di UKS. Kayla berpesan untuk bangunin dia kalau sudah pulang. Gue mikir 2-3 kali untuk bangunin dia. Kalau gue datangi dia udah pasti bakal ribet nih urusannya. Karena Kayla itu cegil banget. Apalagi kan nanti yang bakal dilakukannya. Tapi anehnya lagi gue mau memutuskan untuk ke UKS. Di koridor sekolah udah sepi banget. Nah waktu masuk ke UKS ternyata Kayla masih tidur. Gue gak enak banget buat bangunin dia. Dia terlihat seperti kedinginan gitu. Jadi gue selimutin lah. Sembari gue menunggu dia bangun, gue duduk di sofa UKS. Gak lama gue ikuti tidur juga. Tapi sejam kemudian gue bangun dan melihat Kayla udah gak ada di UKS. Lah ini kenapa selimutnya ada di gua? Tiba-tiba ada yang buka pintu UKS dan ternyata itu Kayla. Dia membawakan teh hangat dan mie ayam. Kata Kayla, Arda udah bangun, gimana tidurnya? Kenyak nggak? Sampai ngorok gitu tidurnya tadi. Terus Arda nyebutin nama Kayla mulu lagi mimpiin Kayla ya. Dalam hati gua, nah kan ada aja nih tingkah lakunya yang ngarang-ngarang. Bohong lu kelihatan banget Kai. Udah sini, itu teh sama mie ayam pasti buat gua kan? Terus kata Kayla, enak aja ini buat Kayla. Soalnya Kayla nggak ada makan dari pagi. Gua langsung pura-pura sedih lah waktu itu. Dan kayaknya Kayla merasa iba sama gua. Dia nawarin buat kita makan berdua bareng. Dan kami berdua makan bareng lah abis itu. Tapi tiba-tiba ada yang buka pintu UKS lagi. Dan ternyata
Ta, itu Aldo, teman sekelas kita. Oh iya, Aldo ini suka sama si Kayla. Tapi ya gitu, Kaylanya nggak tahu. Aldo kaget melihat gue sama Kayla lagi makan bareng. Terus kata Aldo, sorry kalau gue ngeganggu kalian. Terus kata gue, enggak Do, sini kita makan bareng. Ini tadi Kayla beli makan di kantin. Terus kata Kayla, wah Do, lu ganggu banget sih. Gue kan lagi mesra-mesraannya ini sama Arda. Gue langsung bilang lah, Kayla nggak boleh gitu. Enggak Do, ini si Kayla bercanda doang. Aldo yang tanpa menjawab langsung pergi gitu aja. Tuh kan Kay, ini gara-gara lo tuh si Aldo pergi. Ya kenapa emangnya Arda? Dia cuma gangguin kita aja. Terus kata gua, kita? Lo aja kali. Oh iya, karena lo udah follow IG gua dan komen, nih WDP buat lu. Buat kalian yang mau juga, coba komen ide cerita yang menarik dan follow IG gua. Gua langsung pergi ninggalin Kayla. Tapi tangan gua ditarik lagi sama dia. Arda tega ninggalin Kayla yang sakit begini. Kan Arda kesini buat jagain Kayla kan? Janjinya kan kita pulang bareng. Gua yang gak tegaan orangnya langsung lah bilang, ya udah ayo Kay, ini udah mau sore juga. Sekolah udah mulai sepi. Ayo kita pulang. Ntar kamu dicariin orang tuamu. Kayla yang dia melongo melototkan matanya. Terus kata dia, ini Arda kan? Kok ngomongnya banyak banget? Biasanya sikit aja kalau ngomong sama Kayla. Ya elah, kan mulai nih. Gue langsung lah menarik Kayla ke parkiran untuk mengambil motor. Lu tunggu sini Kay, gue ambil motor dulu. Habis itu gue datengin Kayla. Ayo Kay naik, pakai ini helm. Kayla yang tampak bingung. Terus kata gue, ayo tunggu apa lagi? Kata Kayla, pakaiin dong helmnya. Kayla nggak tahu cara pakai helm. Dalam hati gue, wah modus bet ini cewek. Gue langsung lah memakaikan helm itu dan langsung beranjak pergi dari sekolah. Dan ternyata dari tadi ada yang memperhatikan gue sama Kayla. Dari tadi ada yang memperhatikan Arda sama Kayla. Iya, dia adalah Aldo. Aldo merasa cemburu sama Arda karena sangat dekat sama Kayla. Di sisi lain, gue di motor yang saat ini mengonceng Kayla. Kayla seperti kedinginan, jadi gue stop dulu ke pinggir dan memakaikannya jaket gue. Terus kata Kayla, loh Kayla nggak apa-apa, Arda gimana? Ntar kedinginan, kan yang bawa motornya Arda. Gue nggak apa-apa Kay, lo gue lihat menggigil tuh. Jangan sok kuat dah. Kayla langsung memukul pundak gue. Dasar usil bet lo. Ya udah ayo kita. Panjang perjalanan gue sama Kayla nggak ngomong apa-apa dan ternyata orangnya malah tidur. Gak apa-apa lah gue bilang, mungkin Kayla kecapean. Saat di perjalanan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Kayla langsung kebangun. Gue cepat-cepat mencari tempat untuk meneduh. Ayo Kay, sini cepet. Hujannya deras banget. Kayla diam terpaku di situ. Gue nggak tahu kenapa dengan dia. Di sisi lain Kayla merasakan trauma. Ternyata dulu dia pernah mengalami trauma dengan hujan. Dia mengingat kembali kenangan buruk itu. Tanpa basa-basi gue langsung menggendong Kayla ke tempat teduh itu. Kayla langsung nangis. Gue berusaha menenangkannya. Gue nggak bermaksud apa-apa Kay. Jadi langsung aja gue bawa dia di depan gua untuk menenangkan Kayla. Udah Kay, nggak apa-apa, ada gua sekarang. Lo tenang ya Kay. Akhirnya Kayla berhasil berhenti menangis. Gua nggak mau bertanya kenapa, karena gua tahu setiap orang punya kesedihan. Pasti paling nggak suka ditanya kenapa nangis. Kayla menatap mata gua seperti ingin berbicara. Terus kata Kayla, "Dah Arda, gua takut. Gua mau pulang." "Iya sabar ya Kay. Hujannya sebentar lagi mau berhenti." Di situ gua sambil memeluk Kayla untuk nenangin dia. Takutnya dia bakalan nangis lagi. Nah setelah hujan sudah mulai reda, jadinya gua langsung aja bergegas ke motor. "Ayo Kay, hujannya udah reda. Ayo gua antar pulang." Nggak ada jawaban dari Kayla. Ternyata dia tertidur di dekapan gua. Gua bingung banget mau bangunin tapi kesian. Jadi gua langsung lah meminta orang rumah gua buat ngejemput gua pakai mobil. Kan susah juga kalau nganter Kayla cuma pakai motor. Apalagi dia sedang tertidur nih. 15 menit kemudian akhirnya mobil gua datang. Gua langsung menghidupkan Kayla di mobil gua. Buset, Kayla tidur aja cantik ya. Dalam hati gua, lah, apa anda kata gua tadi? Enggak, gua pasti bercanda. Gua langsung aja mengantar Kayla pulang. Sesampainya di rumah Kayla masih aja belum bangun-bangun. Gua akhirnya turun dulu buat ngetuk pintu rumahnya Kayla. Oh iya, karena lu udah follow IG gua dan komen, ini membership buat lu. Coba komen ide cerita yang menarik. Assalamualaikum, sambil gua ngetok-ketok. Gak lama ada yang membukakan pintu. Berwajah cantik, putih, dan ternyata ibunya Kayla. Gua salim ke ibunya Kayla. "Permisi Bu, saya mengantarkan Kayla pulang." Terus kata ibunya Kayla, "Tapi kok nggak ada Kaylanya? Sekarang Kaylanya ada di mobil sedang tidur, mungkin kecapean." Jadi gua langsung aja ke mobil dan menggendong Kayla. Kata ibunya Kayla, "Tolong bawakan Kayla ke kamarnya ya nak." "Baik Bu." Gua langsung menggendong Kayla ke kamarnya. Setelah itu kata ibunya Kayla, "Makasih ya nak udah nganterin Kayla." "Oh iya, nama kamu siapa?" "Oh iya Bu, nama saya Arda, saya teman sekelasnya Kayla." "Bu, saya pulang dulu ya, soalnya udah mulai gelap." Terus kata ibunya Kayla, "Nggak mau makan dulu nah Arda, nanti aja Bu Arda main-main kesini lagi." "Oh ya sudah kalau gitu, hati-hati ya." Gue langsung bergegas ke mobil untuk pulang. Dan di sisi lain Kayla langsung bangun. Dan ternyata Kayla udah bangun dari tadi, cuma mau aja digendong sama Arda. Kata ibunya Kayla, "Loh Kay, kamu sudah bangun? Perasaan baru aja kamu tidur. Apa kamu pura-pura tidur ya?" "Hehehe, diam Bu, ntar kedengaran sama Arda lagi." "Lah, orang Ardanya udah pulang." "Iya tahu, tapi kan Ardanya ada di hatinya Kayla." Kayla sambil senyum-senyum. Terus kata ibunya Kayla, "Oh ternyata anak ibu udah mulai suka sama cowok ya. Anak cowok yang tadi itu, siapa namanya tadi?" "Arda ya." Sambil menggoda Kayla. "Ibu, diam." Kayla malu. Kayla langsung bergegas ke kamar mandi karena bajunya basah karena sebelumnya kehujanan. Dan di sisi lain Arda yang di mobil masih di perjalanan. Arda yang ngomong-ngomong sendiri, "Tadi Kayla waktu tidur kok bisa cantik gitu ya? Ah sumpah jangan sampai dah, gue juga suka sama dia. Dia kan nyebelin
nyebelin tuh. Mana jadi cewek cegel banget lagi. Ah, jangan sampai dah. Oh iya, karena lu udah follow dan komen di IG gua, nih membership buat lu. Coba komen ide cerita yang menarik di IG gua. Nggak kerasa Arda udah sampai di rumahnya. Bunda dan ayahnya Arda ada di ruang tamu. Baru pulang nih anak bunda. Iya bun, tadi hujan deras banget. Sampai-sampai nyuruh Mang Ujan jemput pakai mobil. Terus kata ayahnya Arda, oh iya besok malam pakai baju yang rapi ya, karena ada pertemuan sama teman bisnisnya ayah. Tumben banget Arda diajak, kan bisa ayah sama bunda aja yang kesana. Iya, ingat ya, besok malam ikut ayah sama bunda, karena ada pertemuan sama teman bis ayah. Dulu ayah sama teman ayah ini sahabatan dari kecil, karena dia punya perusahaan di luar negeri, jadinya ya gitu. Nah, teman papa ini mau balik ke Indo sama anaknya. Kamu ingat nggak sama anaknya? Dia teman kamu dulu, sering banget main bareng. Terus kata gua, lah Arda punya temen ya dulu. Perasaan gak inget dah. Terus kata papa gua, pernah lah, malahan kalian deket banget lagi, sampai kalian main nikah-nikahan gitu. Terus gua tanya, emangnya namanya siapa ya? Nama anak teman papa itu namanya Vania. Dulu kamu sering banget bermain bareng. Serius pak? Arda nggak inget. Ya sudah, pokoknya besok malam ikut ya sama ayah sama bunda. Mau nggak mau harus ikut. Kalau nggak ikut, ayah nggak bakal kasih kamu uang jajan lagi. Mau nggak mau gua harus ikut dong. Oke ayah, Arda ikut. Gue langsung aja deh ke kamar, langsung baring tuh kan. Terus gua mikir, emang gua dulu punya sahabat kecil ya? Apalagi cewek tuh. Ah, mending gua tidur aja dah. Keesokan harinya pun tiba, karena hari ini hari Minggu. Jadi gua males-malesan lah. Di saat anak-anak lain memilih untuk ke mall dan jalan-jalan di saat libur, gua malah males-malesan di kamar nonton dan baca novel. Oh iya, karena lu udah follow TikTok dan IG gua, terima kasih. Dan nih diamond buat lu. Coba komen di cerita yang menarik. Dan gak sadar hari sudah mulai gelap. Ayah dan bunda gua memanggil dari bawah. Terus kata ayah gua, ayo cepet, teman ayah udah nungguin. Lah Arda lupa ya, bentar siap-siap. Gua langsung siap-siap dan berangkat ke salah satu restoran. Gua bilang ke ayah gua buat ke toilet sebentar. Gak lama kemudian gua menyusul ayah dan bunda gua di salah satu meja. Gua kaget, lah lo ngapain di sini? Lah bunda kok bisa kenal sama dia? Iya, ini teman kecil kamu yang diceritain sama ayah, yang dulu kalian sering banget main bareng sampai main nikah-nikahan. Kayla, ternyata Kayla sahabat kecil gua. Lah gua kok nggak inget apa-apa ya? Terus kata Kayla, lah gua juga tambah nggak inget apa-apa. Yang gua inget Arda pindah ke SMA Kayla, terus Kayla suka deh sama Arda. Dan ternyata kita udah kenal dari lama. Kayla banyak loh foto kita berdua waktu kecil. Nih foto kita lagi main nikah-nikahan. Ini foto kita waktu Arda yang nempel mulu sama Kayla. Gua yang ngeliat foto itu dan mendengar ucapan Kayla merasa merinding. Lah gua nggak percaya, nggak mungkin gua dulu gitu. Kayaknya lo dah yang nempel sama gua. Terus kata Kayla, coba ada lihat deh siapa yang jadiin Kayla terus. Kayla memperlihatkan video waktu kita kecil yang main kejar-kejaran. Tiba-tiba bunda sama ayah gua bilang, oh ya karena udah komen dan follow TikTok sama IG gua, terima kasih. Dan nih diamond buat lu. Coba komen ide cerita yang menarik. Udah jangan berdebat terus. Arda, ini kenalin Om Arga. Ini ayahnya Kayla. Dan ini Tante Nagita, ibunya Kayla. Terus kata ibunya Kayla, halo nak, ini ibu yang kemarin ketemu sama kamu. Terus kata gua yang langsung salim sama ayah dan ibunya Kayla, oh iya halo bu. Gua udah kenal sama ibunya Kayla, yang waktu itu anterin Kayla ketiduran waktu kehujanan. Oh alah, jadi ibu sama Arda udah saling kenal ya. Oke, jadi kita di sini mengadakan pertemuan untuk mempererat silaturahmi kita aja sih. Oh iya Arda, ingat ya jagain tuh Kayla. Dia teman kecil kamu. Masa tega kamu nggak ngejagain dia?